Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andrian dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi soal internet. Dan di PPT ini saya ada pokok bahasan. Yang pertama, pengertian internet. Yang kedua, sejarah perkembangan internet. Dan yang ketiga, manfaat internet dan dampak negatifnya. Yang pertama, apa itu internet? Internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Melalui internet, siapapun dan kapanpun dapat leluasa mengakses berbagai macam informasi dari berbagai tempat. Internet bersifat no limit, anywhere, dan anytime. Siapapun yang terhubung ke dalam jaringan internet dapat memperoleh apapun dan memberikan informasi karena internet menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan setiap pengakses berbagai informasi. Informasi yang dapat diakses dalam bentuk teks, grafik, animasi, suara, maupun video. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau yang biasa disingkat dengan Advanced Research Project Agency Network. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, keandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal sejarah perkembangan internet dan membangun protokol baru yang sekarang dikenal dengan TCP atau IP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Dan pada tahun 1972 perkembangan internet mulai menjadi pesat. Pada tahun itu, Roy Tomlinson menciptakan email. Kemudian pada tahun 1976, email diluncurkan di Inggris. Kemudian, tahun 1979, muncul jaringan komputer di Eropa. Tahun 1981, telepon televisi pertama muncul. Kemudian pada tahun 1988, muncul aplikasi chatting, dan yang terakhir, tahun 1990 dibuat aplikasi internet browser. Kemudian, di yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan manfaat internet dan dampak negatifnya. Yang pertama, yang saya akan jelaskan adalah manfaat internet. Pertama, memperoleh atau mencari informasi apapun, contohnya seperti berita, artikel, dan lain-lain. Yang kedua, berkomunikasi langsung atau tidak langsung. Contohnya adalah surat elektronik, percakapan atau chatting, atau video conference, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, jual beli barang atau jasa atau e-commerce. Kemudian, di sini saya juga akan menjelaskan dampak negatif internet. Dampak negatif dari internet sendiri itu sangat banyak ya. Jadi saya di sini cukup menjelaskan 4 dampak negatif saja. Yang pertama adalah kecanduan internet. Kecanduan internet bisa dihindari dengan membatasi penggunaan internet. Misalnya membatasi waktu akses media sosial hanya beberapa jam saja dalam sehari. Membatasi waktu bermain game atau pembatas-pembatas lainnya, sehingga tidak banyak waktu terbang sia-sia untuk hal yang tidak produktif dan tidak berguna untuk menggunakan internet. Yang kedua adalah perjudian. Perjudian bisa mengakibatkan kecanduan, dan lebih parah lagi, net gaming bahkan bisa membuat penggunanya mengalami kerugian, kehilangan banyak harta, hingga bisa sampai bangkrut. Apalagi jika sudah kecanduan, bisa sampai membuat orang tersebut dicengkeram utang yang tidak bermanfaat.
Konten perjudian memerlukan persetujuan dari pengguna. Jadi, biasanya konten ini akan meminta persetujuan kamu untuk dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, cukup dengan tidak pernah menyetujui tawaran dari konten perjudian tersebut. Biasanya, konten perjudian tersebut dapat kita jumpai pada iklan-iklan di Google, seperti di Google Chrome, ataupun di menu-menu pada YouTube. Yang ketiga adalah pornografi. Selain perjudian, konten di internet yang mendapat banyak perhatian adalah pornografi. Di zaman seperti ini, internet memungkinkan penggunanya untuk dapat mencari konten pornografi, melihat serta mengunduhnya dari media yang menyediakannya. Dengan semakin banyaknya pengguna yang mengakses konten pornografi, penyedia konten pornografi pun semakin marak. Banyak media yang memperdagangkan pornografi, mulai dari tulisan pornografi, gambar, video, hingga chatroom yang berisi fantasi maupun role-playing bagi orang dewasa disediakan melalui internet. Yang terakhir, ada pencurian data pribadi. Banyak penjahat yang bertujuan untuk menggandakan atau memalsukan akun seseorang. Yang paling marak terjadi adalah pemalsuan akun selebritas atau tokoh publik. Penggandaan data ini bisa saja sangat merugikan pemilik akun yang asli. Jika pembuat akun palsu menggunakan akun duplikat tersebut untuk melancarkan penipuan atau untuk mengawasinya, sebaiknya Anda membatasi privasi data yang memiliki dalam media sosial. Sekian penjelasan materi internet dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.